Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Umi Khalifah dari kelas Perbankan Syariah E semester 5 dengan nomor NIM 40219013 akan menjelaskan pemahaman materi studi hadis pada pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kelima. Untuk materi yang pertama terkait dengan kehujahan hadis baik yang pro dan kontra. Hujah ialah bukti sebagai landasan argumentasi yang bisa diterima secara layak. Definisi hujah di dalam Islam yaitu menyampaikan argumentasi dari agama maupun logika metodik. Hujah itu terbagi menjadi dua, yaitu hujah nakliyah dan hujah akliyah. Hujah nakliyah yaitu argumentasi yang bersumber dari Al-Quran, dalil maupun hadis. Sifatnya itu pasti, jadi ketika hujah nakliyah tersampaikan maka umat Islam itu bisa menerimanya. Dan hujah nakliyah itu lebih digunakan dalam perkara hukum dan muamalah. Hujah akliyah yaitu berdasarkan pada argumentasi logika. Sebagai contoh yaitu diskusi ilmu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk memudahkan dalam proses belajar berikutnya. Kemudian fungsi hadis itu dalam Al-Quran yaitu sebagai penjelas di mana tertera dalam Surat An-Nahl ayat 44 yang menjelaskan definisi tersebut. Fungsi hadis yang lainnya itu terdapat 5 bayan. Yang pertama bayan takrir atau disebut dengan al-itsbat yang artinya yaitu memperkuat isi Al-Quran, di mana posisi fungsi hadis pada bayan at-takrir yaitu memperkokoh isi Al-Quran. Yang kedua bayan tafsir yaitu penjelasan terhadap ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, seperti ayat-ayat dalam yang memerintahkan dalam Al-Quran yang memerintahkan terkait dengan sholat, puasa maupun haji. Kemudian bayan takdid yaitu penjelasan yang dilakukan dengan membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak, di mana contohnya ketika Rasulullah memberi penjelasan berupa mentakyid ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Kemudian bayat taksis yaitu penjelasan hadis dengan mengkhususkan ayat Al-Quran yang bersifat umum dan tidak berlaku bagi bagian yang terdapat pengecualian. Sebagai contoh studi kasus pada sabda Nabi yaitu masalah terkait waris di kalangan para nabi. Dan yang terakhir bayan tasyri ialah hadis penjelas suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran dan hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Kemudian bab yang kedua yaitu sejarah hadis pada masa permulaan atau masa Nabi Muhammad SAW. Sahabat Rasul ialah orang Arab tulen yang sebenarnya tidak pandai baca tulis tetapi memiliki hafalan yang sangat tajam atau hafalannya sangat kuat. Nah, kekuatan hafalan ini itu seolah-olah itu telah disediakan oleh atau disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut adanya atau kedatangan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu di dalam menyebarkan agama telah berlangsung selama 23 tahun. Diiringi dengan hal ini didukung dari perilakunya yang baik yang menjadi panutan bagi para sahabat-sahabatnya. Kemudian para sahabat itu juga mengetahui di samping wahyu Allah itu sumber Al-Quran atau dijadikan sebagai sumber Islam pertama itu didukung dengan hadis yang dijadikan menjadi tolak ukur. Nah, kemudian larangan penulisan hadis pada masa Nabi. Yang pertama, larangan terkait dengan tersemat atau mubayyinan, di mana kondisi atau suatu orang Islam yang baru masuk Islam itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, larangan menulis bersamaan dengan Al-Quran dalam lembaran yang sama itu ditakutkan tercampur dengan redaksi dari firman Allah. Yang ketiga yaitu larangan menulis hadis tidak berlaku umum dan setiap saat karena terdapat beberapa fakta lain yang mendukung. Kemudian periwayatan hadis pada masa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu telah menyebarkan risalahnya selama 23 tahun yang dikatakan singkat, dan pada 23 tahun itu penyebarannya sudah meluas hingga Jazirah Arab.
Nah, pada masa ini itu memiliki keistimewaan di mana umat Islam itu bisa memperoleh hadis dari Rasulullah yang disebut sebagai sumber hadis. Nah, tempat penyebaran hadis ini dilakukan Rasulullah di masjid, rumah Rasulullah, maupun ketika Rasulullah melakukan perjalanan atau safar. Metode yang digunakan Rasulullah untuk mengajarkan hadis kepada para sahabat, yang pertama dengan bertahap atau tadaruj. Yang kedua yaitu Nabi tidak terikat waktu dan tempat. Yang ketiga, Nabi mendidik, mengajarkan dengan akhlak yang mulia serta tidak mempersulit dalam melakukan penyampaian. Yang keempat, agar tidak jenuh itu Nabi memiliki metode yang variatif dan berubah-ubah, serta Nabi itu tidak mengabaikan atau tidak menganggap pengajaran terhadap kaum perempuan. Nah, selanjutnya cara sahabat itu menerima hadis dari Nabi. Yang pertama, menyampaikan hadis melalui kata-kata, di mana Nabi ketika menyampaikan hadis kepada para sahabat itu melalui ucapan. Bahkan Nabi berulang kali atau 3 kali dalam melakukan ucapan agar memudahkan para sahabat untuk mengingat dan memahaminya. Yang kedua, penyampaian hadis melalui media tulis itu dilakukan kepada para sahabat yang pandai menulis. Dan yang ketiga, menyampaikan hadis dengan mempraktekkan secara langsung dalam contoh seperti praktek ibadah, praktek puasa, maupun menunaikan ibadah haji. Materi yang ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Nah, periode penyampaian hadis pada masa Nabi Muhammad itu dikatakan periode pertama perkembangan hadis karena bersamaan dengan wahyu turun. Nah, wahyu turun dari Allah kepada Nabi Muhammad itu disampaikan melalui perkataan, perbuatan, dan ketetapan sebelum atau sesudah sesuatu peristiwa, karena Nabi Muhammad itu menjelaskan hukum-hukum di dalam Al-Quran yang belum jelas, serta menjelaskan peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari yang tertera di dalam Al-Quran. Teknik Rasulullah untuk menyampaikan hadis kepada para sahabat itu dalam kondisi tertentu, seperti melalui jamaah pusat bimbingannya, melalui ceramah, maupun mempraktekkan langsung berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Tujuan Rasulullah menyampaikan hadis kepada para sahabat yaitu untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, serta untuk menjelaskan kepastian hukum tentang peristiwa yang beliau alami, yang dilihat sendiri, yang dialami para sahabat, dan yang terjadi di beberapa masyarakat. Penulisan hadis pada masa Nabi Muhammad ini berbeda dengan penulisan Al-Quran yang belum ditulis secara resmi. Hal ini ternyata karena terdapat argumentasi yang bertentangan, seperti hanya dalam larangan menulis hadis. Menurut Abu Sa'id Al-Khudri itu berkata, kami meminta izin kepada Rasul untuk menulis hadis, namun Rasul tidak mengizinkan kami. Hadis riwayat Khatib dan Doromi. Nah, hadis tersebut itu menjelaskan bahwa Rasulullah melarang para sahabat untuk melakukan penulisan hadis. Bahkan beliau itu juga menyarankan untuk menghapus beberapa hadis yang telah dituliskan. Larangan menulis hadis ini sebenarnya dikhawatirkan itu terjadi percampuran dengan Al-Quran. Kemudian seiring berjalannya waktu, umat Islam itu sudah bisa mulai menghafal dan memelihara Al-Quran dengan baik, serta bisa membedakan dengan hadis, sehingga larangan penulisan itu sudah mulai berakhir dan berubah menjadi masa berikutnya, yaitu masa di mana mulai adanya penulisan hadis. Faktor-faktor yang menjaga kesinambungan hadis. Yang pertama, kuat al-zakirah, di mana kuatnya hafalan para sahabat dalam menerima dan mendengarkan langsung hadis dari Nabi, yang kemudian diriwayatkan hadis tersebut menjadi hafalan dan disebarluaskan kepada para sahabat sesuai dengan ketika para sahabat menghafal di depan Rasulullah. Yang kedua, kehati-hatian para sahabat dalam meriwayatkan hadis karena ditakutkan salah atau tercampur sesuai yang bukan dalam isian hadis. Dan yang ketiga, kehati-hatian para sahabat saat menerima hadis itu menandakan mereka itu tidak tergesa-gesa dalam menerima hadis dari seseorang.
Kehati-hatian para sahabat menerima dan meriwayatkan hadis ini ditunjukkan oleh Umar bin Khattab dan Abu Bakar, yang mana meminta terdapat adanya sanksi ketika orang meriwayatkan suatu hadis agar bisa mendeteksi apakah hadis tersebut palsu maupun tidak. Hadis pada saat itu belum dihimpun dalam bentuk kitab karena agar perhatian umat Islam itu tidak teralihkan dan lebih mendalami untuk mempelajari Al-Quran. Serta saat itu sahabat banyak yang menerima hadis dan ternyata itu sudah tersebar di berbagai daerah sehingga sangat sulit untuk mengumpulkan mereka secara lengkap. Nah, masa penyebar luasan hadis. Setelah Nabi wafat, itu para sahabat mulai keluar Madinah, yang mana terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Hal ini itu sebenarnya dimanfaatkan oleh para sahabat untuk mendirikan masjid di daerah baru dengan tujuan untuk menyebarkan ajaran Islam yang terkait dengan Al-Hadis dan Al-Quran kepada penduduk setempat. Kemudian penulisan hadis pada masa sahabat. Terdapat riwayat dari Nabi yang memperolehkan menulis hadis, namun para sahabat itu umumnya menahan diri untuk melakukan penulisan di masa Khulafaur Rasyidin. Karena keinginan mereka itu untuk menyelamatkan Al-Quran, dan kemudian saat ilat larangan menuliskan hadis itu telah hilang, mereka baru akan menuliskan hadis. Tetapi ada juga dari mereka itu yang menerapkan sistem hadis penulisannya itu seperti pada masa Umar bin Khattab, yaitu adanya sanksi. Seiring berjalannya waktu, karena banyak sekali dari para sahabat maupun tabiin yang mulai melakukan penulisan hadis, itu muncul adanya hadis palsu. Materi keempat terkait dengan sejarah kodifikasi atau pembukuan hadis. Pada abad ketiga, ulama berusaha memilah antara hadis dengan fatwa sahabat atau tabiin. Ulama itu berusaha membukukan hadis secara mandiri tanpa ada sangkut pautnya dengan fatwa atau tabiin. Nah, langkah yang diambil ulama yaitu dengan menyusun kitab musnad yang bebas dari keduanya. Namun dalam penyusunan kitab musnad ini juga terdapat kelemahan. Karena apa? Di dalamnya itu masih terdapat hadis doif, yang mana terdapat hadis palsu yang digunakan untuk golongan tertentu. Nah, akhirnya itu ulama membuat kaidah untuk menilai kesohihan hadis dengan syarat tertentu sehingga lahir ilmu diroyah yang banyak cabang. Konsekuensinya, dari pemilihan disusun kitab himpunan khusus dari hadis sahih dan kitab al-sunan. Contohnya seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan Al-Tirmizi. Dengan kitab itu bisa diketahui siapa perawi yang dapat diterima riwayatnya dan siapa yang ditolak. Tokoh yang muncul lainnya yaitu Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Sedang hadis yang dibukukan pada abad 1 dan 3 itu mengalami sasaran baru yang dihafal dan diselidiki sanad oleh ulama mata akhoirun di abad 5 dan seterusnya. Mereka itu berlomba-lomba untuk menghafal banyak hadis, bahkan ada yang menghafal hingga ratusan ribu hadis. Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh ulama untuk menyelamatkan hadis. Yang pertama, untuk mendeteksi ciri-ciri hadis palsu, yaitu di susunan hadis itu maknanya janggal atau tidak pantas disabdakan oleh Nabi. Yang kedua, isi hadis itu bertentangan dengan akal. Dan yang ketiga, isi hadis itu bertentangan dengan nas Al-Quran atau hadis mutawatir. Nah, upaya ulama untuk menyelamatkan hadis ialah dengan menyusun kitab khusus untuk menerangkan hadis palsu, yaitu kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi dan kitab yang ditulis oleh Ibnu Jauzi. Kitab-kitab hadis dan kedudukannya. Yang pertama, kitab itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, kitab Al-Jami'u, yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab yang secara garis besar itu terkait dengan akidah, hukum, perilaku para tokoh agama, adab, dan tanda-tanda kiamat dan sebagainya. Kitab ini disebut lebih menonjolkan di bidang hukum. Yang kedua, kitab Al-Musnad, yaitu hadis yang
sesuaikan urutan rawi yang paling atas atau tabaqat sahabat. Cirinya yaitu disusun oleh sahabat atau tabi'in jika hadisnya mursal. Susunan sahabat atau hadis itu berdasarkan hijayah, dan hadisnya itu terdapat sahih, hasan, dan do'if. Jumlah hadis ini paling banyak, dengan hadis paling masyhur dan yang tinggi ialah Al-Musnad, karya dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ketiga yaitu kitab Al-Muwatta atau ditulis oleh Abdul Malik bin Anas. Ada yang menyebut ini kitab fikih, namun sesungguhnya kitab ini adalah kitab hadis, namun tidak dimasukkan dalam kategori sahih karena lebih menonjolkan kitab fikihnya. Komposisi kitab hadis primer yang pertama adalah Sahih Al-Bukhari, di mana menurut jumhur para ulama ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran dan menjadi pokok pertama dari kitab-kitab lainnya. Yang kedua, Sahih Muslim, ialah kitab kedua dan susunannya dibandingkan dengan kitab sahih itu lebih mudah dalam proses pencarian. Baik, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.